Kembali ke komunitas, maksudnya gini, jangan cuman ke situ belajar terus udah kabur. Kan mau belajar. Kalau mau belajar, be aktif. Yap. Coba jawab sebisamu. Okay. Kalau nggak tahu ya coba tanya. Don't be afraid, gitu kan? Jangan takut dicemooh, jangan takut buat ya namanya belajar gitu kan. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, balik lagi sama Minbox Egin di Talkbox. Kali ini Minbox Egin kedatangan sama salah satu bintang tamu yang spesial banget nih. Kakak yang satu ini tuh keren banget sih. Jadi pasti udah penasaran banget kan, langsung aja yuk kita kenalan sama data scientist-nya Gojek. Halo Kak Alam. Hai, Kak Alam boleh kenalan dulu dong sama Sobat Digital? Ya, halo semuanya. Namaku Alam Syah Koto Hanza. Aku kerja sebagai data scientist di GoFood specifically. Udah jadi data scientist dari 2019. Gitu. 2019 ya Kak, berarti udah cukup lama ya? Iya. Oke. Sebelumnya nih, sebelum kita bahas-bahas Kakak tentang data scientist gitu ya, cerita dulu dong Kakak kesibukannya saat ini apa aja sih Kak? Selain mungkin ada selain jadi data scientist, Kakak ada jadi apa lagi gitu? Sebenarnya selain kerja gitu ya sebagai data scientist, aku juga berkecimpung di komunitas gitu. Aku ada komunitas bareng-bareng teman-teman di Data Science Indonesia. Aku sempat jadi ketuanya, sekarang udah lengser. Oke. Sekarang jadi member biasa aja, diskusi bareng sama teman-teman di komunitas itu gitu sih. Jadi kegiatannya selain itu, aku berkomunitas, kerjain mini project gitu ya, cari data sendiri, terus bikin project sendiri gitu. Oke, aku baru tahu nih Kak, berarti ada komunitas data science ya berarti ya di betul. Indonesia ya. Oke, ini info banget nih Sobat Digital ya, aku juga baru tahu loh ada komunitasnya ya. Oke, Kak Alam, sebelum kita bahas nih ya, aku mau ngulik-ngulik masa lalunya Kak Alam nih dari dulu, dari pas kuliah nih ya kan. Kak Alam ini kan mahasiswa jurusan matematika, betul? Betul. Di UI ya Kak ya, Universitas Indonesia. Yes. Oke, Kak Alam, ini nggak sih bisa diceritain nggak kenapa sih awalnya milihnya matematika Kak Alam? Karena kan kayak matematika tuh buat sebagian orang kayak horor ya Kak ya. Iya. Oke. Selalu dapat gitu sih waktu kuliah, apalagi kan waktu kuliah, kenapa matematik gitu. Yep. Tante, om, keluarga pada nanyain semua. Oh, bahkan dari keluarga juga nanya ya Kak ya. Matematik gitu. Semuanya pada bingung kan. Cuma emang dari kecil suka sama matematik gitu. Gara-gara satu guru waktu SD itu buat aku cinta sama matematik somehow. Padahal waktu kelas 1 2 gitu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa gitu. Cuman dibikin melek sama dia. Oke. Terus ya udah jadi suka SMP, SMA jadi suka sama matematik sampai pernah juga aku kan juga suka nonton ya. Aku suka nonton film gitu. Ada satu series cerita tentang gimana dia nge-solve mystery with math. Oh, oke. So kayak penasaran gitu ya Pak, apa emang itu bisa gitu dilakuin gitu. Emang katanya beberapa episode is a real case, bisa emang benar-benar digunain. So ya udah aku akhirnya ambil jurusan matematik gitu dan berharap bisa solve a problem with math. Oke. Ini berarti unik banget ya Kak, dari guru ya. Berarti guru itu sengaruh itu ya Kak ya, bisa bikin Kakak sampai cinta matematika ya. Iya. Oke. Berarti memang pada kenyataannya ya, pikiranku yang dulu gitu ya, yang kayak buat apa sih belajar ini semua, ternyata memang matematika itu bisa menyelesaikan banyak masalah ya Kak ya. Oke. Lalu setelah Kakak kuliah nih, aku kepo nih. Kakak waktu kuliah tuh tipikal yang kuliah pulang, kupu-kupu, atau kura-kura, kuliah rapat, atau kunang-kunang, kuliah nangkring. Oke. Ada masanya kunang-kunang, ada masanya kupu-kupu, ada masanya kura-kura. Oke. Jadi waktu itu waktu awal masuk pasti kan dijejelin gitu sama senior kayak, ikut organisasi. Ikut organisasi gitu. Biar banyak ininya, relasinya. Gitu. Saat awal-awal bisa pasti banyak kan ya
anak maba gitu ya, Iya, mahasiswa kura-kura baru ya, aku jadi kayak maba waktu itu sih kayak masih anak-anak baik gitu kan, sama kayak yaudah pulang Betul. aja gitu kan, belajar Oh, oke. baik gitu kan, kuliah pulang akhirnya jadi tuh ospek itu ngaruh banget ya, jadi ospek itu kan banyak banget tugasnya ya. Iya benar. Banyak banget tugasnya, langsung Gadang, ya. pusing gitu kan. Cuman habis ospek itu selesai, cukup banyak waktu luang akhirnya. Karena kan mulai turun. Iya, mulai betul. turun. Dan jadinya tugas-tugas itu udah mulai turun Iya. kan. Tiba-tiba kosong terus akhirnya Daripada gabut. ya udah daripada gabut Iya. ya. Akhirnya awal-awal kunang-kunang, kunang-kunang kayak tapi kan kayak nggak ada Nggak ada manfaatnya. kewajiban. Ya. Gitu kan kayak nggak ada ininya, ya udah mulailah masuk ke organisasi Oke. gitu. Justru pas udah mau skripsi sih aku lama-lama akhirnya ke organisasi yang di fakultas, justru aku udah mau skripsi baru. Oh, berarti udah mulai semester 5 ya Kak ya mungkin ya? 6 5 malah 5-6 Oh, oke, ke oke, sana oke. gitu, ditarik. Kak Alam, nih kan udah gitu Kakak udah nih kuliah nih ya. Dari kuliah itu Kakak emang udah kepikiran gak sih mau kerjanya tuh di bidang data gitu? Enggak ya? Enggak kepikiran sama Enggak. sekali? Oke. Waktu kuliah tuh aku nggak suka statistik. Wow. Ini Matematik itu kan banyak ya bidangnya, salah satunya statistik. Iya. Aku nggak suka statistik. Kenapa, Kak? Aku nggak mau lari ke statistik. tapi sekarang Sekarang pun udah Iya. statistik kan ya. Kenyataannya kayak gitu. Aku masih inget dosen ngomong ke aku kayak kalau kamu kerja, kalau kamu ke dunia nyata, emang nggak akan jauh-jauh dari statistik gitu. Karena data, angkanya kan dari mana? iya sih, Dari statistik gitu kan. Kalau nggak ada angkanya larinya apa abstrak lagi. Supaya nggak abstrak, supaya itu yang aljabar tadi nggak abstrak itu kan harus kasih numbers biar jelas gitu. Nah, numbers itu masuk itu statistik yang membantu gitu kan. Dosen udah ngasih tahu dari awal. Dosen sudah bilang kayak dosen pun juga ngasih tahu, saya juga kayak gitu dulu. Saya nggak mau ini statistik, tapi pada kenyataannya di dunia nyata banyak statistik. Oke Kak, berarti pada saat itu dosen Kakak juga udah ngasih tahu ya kalau misalnya statistika itu emang akan ada aja nanti ya, data itu dari statistika gitu ya. Kakak dulu kan nggak pengen nih di bidang data ya. Emang dulu pengennya di bidang apa pengen jadi dosen kah atau gimana Kak? Oh iya. Nah itu yang aku nggak kepikiran. Salahku di situ. Waktu itu aku bahkan udah sampai semester akhir ya. Di semester akhir itu pengennya memang ke optimisasi. Aku tuh lebih ke komputasi optimisasi. Jadi jurusan matematik itu banyak penjurusan. Salah satunya itu salah duanya itu komputasi dan optimisasi. Nah itu biasa digabung. Ya dosenku ingetin lagi, ya kamu gimana ngerjain itu? Dunia nyata itu nggak deterministik. Dunia nyata itu probabilistik, yang artiannya nggak stabil, gitu kan? Kita nggak tahu. Makanya di statistik itu dikenal namanya distribusi. Contoh paling gampang distribusi itu kita bisa tahu distribusi itu dari gimana orang misalkan masuk kerja, gitu kan? Kadang dia tepat waktu, kadang enggak, kan gitu kan. Nah itu bisa dilihat kan polanya. Nah kita bisa lihat, ternyata dia rata-rata kebanyakan di jam 7 sering masuknya gitu. Tapi kadang cepet, kadang lama gitu kan. Nah itu pola-pola behavior itu bisa dilihat gitu kan pakai statistik. Okay. Nah karena itu sebenarnya statistik itu akan membantu aku di optimisasi tadi gitu. Tapi ya di awal aku mikirnya cuma optimisasi doang. Tapi ya nggak bisa gitu, tetap harus ada. Berarti emang pada dasarnya semua itu dari statistik dulu ya Kak ya? Numbersnya dulu kita menginterpretasiin kan jadi kan data itu sebenarnya jatuhnya data itu sebuah informasi. Informasi yang di zip bahasanya kayak di apa sih dikumpulin gitu ya di kalau komputer kan di zip gitu ya, di kompres ya kompres. Cari bahasa kompres di kompres, nanti orang data analis, orang bisnis analis, orang data scientist itu kita ini yang berusaha untuk nge-ekstrak dari yang dikompres tadi. Dan mungkin ini juga benar nggak Kak, setangkep aku gitu ya, dan mungkin dari data-data itu biar lebih mudah dipahami oleh semua orang ya Kak ya? Lebih ke kayak gimana kita ngesimpan informasi. Data itu salah satu bentuk kita mengsimpan informasi. Kalaupun kita kasih data orang ya, belum tentu mereka ngerti kan. Jadi kalau dibilang akan membuat orang lebih mengerti, belum tentu juga. Kalau orang gampang ngerti ngeliat data, ngapain ada data scientist? Ngapain data analis? Ya kan? Benar-benar. Jadi data itu bukan untuk mempermudah orang lihat, tapi data itu untuk mempermudah menyimpan informasi.
Nanti dari data itu tadi kita misalkan ingin kasih tahu orang, bentuklah visualisasi. Jadi ada kalau dulu belajar kita statistik di sekolah gitu ya, yang ada grafik, grafik batang, grafik garis, itu masih dipakai sampai sekarang kan ya. Banyak sekarang yang bikin visualisasi gitu kan, yang padahal dulu waktu kita sekolah kayak ngapain sih kita bikin diagram di garis-garisi kayak batangnya ya. Diagram batang, diagram garis, ngapain sih diagram pai? Aduh, apalagi susah tuh diagram pai gimana bikinnya gitu kan. Tapi sekarang juga dipakai kan gitu. Sekarang masih dipakai gitu, digunain untuk memvisualisasikan data apa tadi. Yang terjadi. Nah, visualisasi itu yang mempermudah kita dapetin mengekstrak informasi yang ada di data. Jadi data itu bukan mempermudah informasi, dia menyimpan informasi. Karena itu informasi yang ada di dunia, yang ada di real case itu disimpan di data, baru kita pakai. Karena itu optimisasi, komputasi, apapun itu masih butuh data. Dan kalau berhubungan sama data, statistik lari. Oke, betul. Aduh, ngobrol sama Kak Alam jadi oh iya juga ya gitu. Ternyata mindsetku juga salah ya dari kemarin ya. Ternyata seperti itu ya Sobat Digital ya. Oke, Kak Alam masih balik lagi nih ke Kak Alam waktu kuliah ya. Udah gitu kan Kak Alam nggak pengen nih di bidang data ya awalnya awalnya. Yang sekarang padahal malah jadi nyebur dalam gitu ya di situ ya. Nah, waktu lulus gitu ya, apa sih yang pertama kali Kakak siapin gitu pas kayak aduh harus kerja nih gitu kan. Pertama-tama Kakak ngapain dulu tuh? Siapin portofolio pastinya. Cuma pada saat itu aku merasa kayak bikin portofolio itu nggak tahu gimana ya gitu, kayak susah gitu. Portofolioku cuma skripsi aku pikir. Jadi ya udah aku siapin cuma skripsinya, aku baikin gitu ya. Aku bikin summary terus aku taruh CV. Gitu. Jadi aku siapin CV yang portofolio cuma skripsi. Cuma satu, itu sedih banget. Karena masih kan belum open mind waktu itu ya, dan pada saat itu juga nggak banyak tentang data analis. Pada saat itu belum ada data scientist. Tahun 2014 akhir. Kata-kata data scientist belum masuk ke kampus. Iya betul. Belum masuk ke kampus. Kayaknya baru booming sekarang juga ya data scientist ini ya. Masuk ke kampus itu baru 2018-19 itu kayak baru masuk ke kampus, baru kedengeran sama dosen-dosen, mahasiswa gitu kan. Jadi waktu 2014 akhir aku nggak tahu apa-apa tentang itu, jadi ya udah pakai yang ada aja gitu kan. Alhamdulillah sih waktu itu dibantu sama dosen. Waktu itu bersyukur aku dibantu sama dosen untuk bisa masuk ke dunia kerja waktu itu. Nah ini jadi salah satu insight kayak ya dosen bisa bantu kita sebenarnya sometimes gitu ya. Maksudnya ya jangan jauh-jauh dari dosen. Iya betul. Gak apa-apa agak cari muka sedikit ke dosen gak apa-apa. kali aja gitu. Karena dosen kan juga banyak kenalan mereka kan, dan kenalan-kenalan itu tahu mereka pasti butuh tenaga ahli waktu itu kan. Jadi ya udah aku sama dia bantuin, terjunlah ke sana. Pas saat alhamdulillah masuk ke dunia kerja, bingung. Kenapa tuh Kak? Apa beda sama yang Kakak pelajari di kampus gitu? Pasti beda. Bedanya itu kan kayak secara mindset gitu. Aku kan di MIPA itu kan mindset yang dibangun itu scientist. Scientist di mana ilmuwan itu kan kita cari kebenaran ya sampai ketemu gitu, nyari lagi sampai ketemu gitu. Nah kalau di bisnis kan enggak. Kalau di bisnis itu kan kita berusaha untuk gimana caranya supaya problem yang ada itu ke solve. Kalau emang ternyata dengan tools yang sangat sederhana itu bisa ke solve, why not gitu, ya udah gitu. Nah waktu itu kan mikirnya masih yang kompleks, yang susah gitu kan. Nah itu salah satu dalam tanda kutip penyakit ya yang masih berjalan sampai sekarang. Bahkan kayak aku ketemu sama anak-anak yang baru lulus langsung kayak pasti yang susah gitu kan, machine learning yang susah gitu kan kayak. Dan coba kita yang mungkin visi hidup itu kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang gitu ya. Iya. Cuman it doesn't matter, karena in the end yang dilihat apa? Hasilnya kan? Betul. In the end hasilnya gitu. Bahkan kayak aku udah mencoba untuk kasih yang fancy aja, dia tidak terlalu peduli pas dilihat kayak, kok ada errornya gitu. Iya. Selalu dilihat kayak hasilnya gitu. Kok ada errornya? Ya itu yang juga harus kita omongin gitu kan, yang kayak harus kita jelasin gitu, kenapa harus ada errornya, kenapa errornya sekian gitu. Nah disitulah baru keahlian statistiknya, keahlian yang kita punya itu diuji di sana gitu kan. Gimana ngejelasin teknik yang kita pakai, gimana kita ngejelasin kenapa hasilnya seperti ini, itu makanya butuh banget
background yang kuat gitu buat bisa ngomong gitu kan. Oke, berarti memang sebetulnya mau di bidang apapun yang penting dasarnya dulu yang kuat ya Kak ya? Dasarnya yang biar selebihnya tuh bisa kita explore sendiri, kita belajar sendiri ya. Mungkin itu yang Kakak lakukan waktu pas pertama kali kerja ya, kan sempat bingung ya? Sempet bingung gitu kan, gimana ya. Oke Kak Alam, balik lagi ke pekerjaan pertamanya Kak Alam ya. Itu udah di bidang data Kak? Iya, waktu itu kan ngomongin data waktu itu udah di bidang data. Itu sebagai bisnis analis sih waktu itu nyebutnya. Oh, bisnis analis. Oke, Kak, bisa kasih gambaran nggak bisnis analis gitu ya, terus data scientist, data analis, itu tuh bedanya apa sih Kak? Itu pertanyaan klasik ya. Iya, klasik ya. Ask about that. Cuma ya wajar ya nggak itu wajar karena memang kalau ditanya tools semuanya pakai hal yang hampir sama. Jadi kalau kita bikin irisannya gede banget. Secara tools. Gitu. Jadi bahkan kayak machine learning. As simple as machine learning. Kan banyak orang mikir mindsetnya machine learning ya punya data scientist ya. Gitu kebanyakan seperti itu. Cuman sebenarnya machine learning itu tools yang bahkan kayak anyone can use it, gitu kan, kayak aku data scientist, data analis, sama business analis itu tuh bisa pakai machine learning gitu, if you want gitu kan. Cuman yang jadi pembeda besarnya ya, ini dari pengalamanku ya, aku nggak, jadi gini, pertama aku disclaimer dulu bahwa title itu meaningnya suka beda untuk setiap company. Even kayak data scientist itu udah data scientist di company A, di company B, company C, company D itu beda-beda. Nah kalau di companyku gitu ya, kita ngebedainnya itu kalau aku lihat ya, secara abstrak aku lihat, karena aku juga sebelum ke data science aku juga di BI. Oh oke. Jadi aku pertama kali masuk Gojek itu 2017 itu sebagai BI dulu. Aku masuk ke DS itu 2019 gitu. Baru masuk tim data science itu juga 2019. Nah, ya udah aku berarti bisa ngebedain kayak ngerasain dua-duanya, ngerasain dua-duanya dan paling mencolok itu bagian secara problemnya. Problem itu kita bagi dua paling gampang. Ada problem yang emang long term, ada problem yang kayak impact-nya itu ke depan jauh banget, ada problem yang kayak kita harus solve sekarang, kita ngasih decision-nya sekarang atau selama semingguan ke depan gitu. Intinya short term lah gitu. Data scientist itu yang lebih ke long term. Kalau data analis itu yang lebih ke short term. Itu dari pengalamanku, itu yang aku rasain gitu ya. Jadi kayak problem-problem yang masuk tuh kayak minggu ini harus selesai, kayak seminggu ini harus selesai gitu. Dalam 2 minggu depan kita harus punya decision nih baiknya kayak apa gitu. Tolong tuh analisa data yang seminggu yang lalu nih, kita pengen ada lagi program yang sama bulan depan gitu. Kita harus punya decision dari sekarang gitu kayak itu. Itu data analis. Itu data analis, BI, teman-teman BI gitu ya. Nah, kalau di BI juga, kalau di BI Gojek itu kita juga ada engineering-nya gitu kan, kayak kita bikin dashboard gitu kan, kita bikin scheduler untuk ngasih informasi-informasi gitu ya dalam bentuk visualisasi yang bagus lah gitu tentunya. Kalau data engineer itu lebih ke arah larinya gimana dari data yang masuk, dari data yang masuk itu mau misalkan dikatalog dengan baik gitu. Bukan di cleansing ya, di katalog, dirapihan gitu, dirapikan gitu. Bukan di cleansing, karena kalau bahasa cleansing itu beda lagi. Kalau cleansing itu kayak misalkan kita mengganti data yang hilang, ataupun kita mau ada data-data yang kegedean, itu harus diapain, handlingnya kayak apa, itu data cleansing. Dan itu yang ngelakuin biasanya analis atau data scientist, karena handlingnya tergantung sama problem yang ada. Nah, karena itu data engineer nggak cleansing, dia katalogin gitu, ngerapihin gitu, dia ngerapihin dari A sampai B. Mereka bantuin data warehouse, data sama data mart. Jadi ada namanya data warehouse, ya ngerti lah ya, data warehouse. Ngumpulin semua datanya. Kalau data mart itu data yang siap dipakai. Kalau data warehouse ya sebenarnya bisa dipakai gitu. Tapi perlu di ini dulu ya. Ada yang harus digabung-gabung, misal table A sama table ini harus digabung gitu. Nah, kalau bentuknya sudah digabung-gabung, sudah bisa langsung dipakai, itu kita taruhnya di data mart biasanya. Itu
biasanya dipakai untuk nge-connect ke tools-tools untuk dashboarding atau untuk kayak aku machine learning, misal aku ngambil data baru dari situ, misal kalau aku selalu update dari data martnya gitu. Jadi nggak banyak ke data warehouse-nya gitu. Aduh, makasih lo Kak Alam, aku jadi kayak oh iya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman data analis, data scientist itu siap pakai data yang sudah dibantu sama data engineer. Jadi disitulah circle-nya data. Jadi data scientist nggak bisa kerja tanpa data engineer. Data analis juga sama, nggak bisa data engineer. Makanya kalau emang company mau buat tim data, kuatin dulu di engineeringnya, data engineeringnya. Bukan kita buat atau data analisnya. Soalnya data dari mana? Iya benar. Analisnya dapat data dari mana gitu. Ini yang jadi yang di pikiran aku tuh gitu ya Kak, karena tuh per satu perusahaan tuh pasti datanya banyak banget kan Kak. Kayak misalnya GoFood nih, pengguna GoFood tuh nggak cuman aku, nggak cuman Kakak, kan banyak banget ya. Oke Kak, aku mau tanya dulu deh, kan Kakak ini kan dari jurusan matematika, dulu tuh udah belajar ngoding nggak sih Kak? Oh. Kan karena kalau data science itu kan Kakak ini ya, ngoding ya. Untuk yang belum tahu ya. Nah. Matematik itu ini lucu sih. Matematik ini isinya kan tadi aku bilang ya, matematik itu tools. Dia tuh ada di mana-mana gitu. Basicnya komputer apa sih? Matematik. Coding, matematik, iya. Komputer itu basicnya matematik. 10 biner itu matematik. Berarti nggak mungkin di matematik nggak ada programming. Oke. Jadi sebenarnya tuh udah belajar. Ada, mau nggak mau harus bisa ngoding. Itu pun juga kaget, kita pun juga beberapa mahasiswa juga kaget kayak, oh ada ya. Makanya kan juga ada penjurusan namanya jurusan komputasi. Komputasi. Harus bisa coding dan tujuannya kenapa harus bisa ngoding? Kan angka makin banyak gitu ya, kayak kita juga ada proses namanya algoritma gitu ya, kita harus iterasi gitu ya. Jadi ada masalah yang bisa diselesaikan dengan iterasi gitu, nggak bisa diselesaikan dengan analitik gitu. Jadi harus ada secara komputasi gitu kan, ada caranya gitu. Tapi kan nggak mungkin kita hitung manual. Iya, pusing ya Kak. Pusing kan? Gimana ya? Gimana caranya supaya kita bisa ngomong sama komputer, supaya komputer yang ngitungin, kerjain gitu. Kita cuman minta tolong gitu. Karena kata dosenku bilang komputer itu nggak pintar. Iya, betul komputer sih. itu cepat. Oh, oke. Komputer itu nggak pintar. Komputer itu cepat. Jadi kalau kita mau iterasi sampai 1000, wah, jagonya dia. Karena dia cepat. Karena dia cepat, Oke. bukan pintar. Oke, yang pintar itu kita yang ngolahnya. Kitanya yang ngolahnya. Jadi kalau komputernya error, siapa yang error? Kita. Bener ya? Iya. Oke. Kalau komputer error, kita yang error. Ngasih perintahnya kok salah gitu. Oke. Sempet kesulitan nggak ke awalnya tuh Kakak belajar ngoding gitu? Kita sebagai manusia itu kan udah banyak kegiatan yang udah kita lakuin dari kecil gitu ya sampai dewasa, yang jadi kayak semuanya oh ya udah gitu kan, gampang gitu, ngelakuin aja gitu kan, kayak selalu ada jalan pintasnya gitu. Setuju. Komputer nggak ada jalan pintasnya. Jadi kita tetap, kalau misalkan kita minta mereka misalnya masak nasi goreng, itu tuh harus detail, kayak harus kesini, harus sini, gerakannya harus ini, detail banget. Nah, awal-awal aku nggak punya pikiran kayak gitu kan ya. Itu susah jadinya. Jadi karena kita berusaha untuk kayak jatuhnya kayak ngasih tau anak kecil sih. Benar-benar sedetail itu ya Kak. Memang ngasih tau anak kecil kan gitu kan ya. Aku punya anak, aku bilang kan kayak dia ambil makanan, terus aku bilang ambil pakai tangan kanan gitu kan. Dia udah mau ngambil pakai tangan kiri, aku bilang jangan, ambil pakai tangan kanan. Oh iya, ambil tangan kanan. Dia ambil, terus apa yang dia lakuin? Dia makan pakai tangan kiri. Oh iya. Aku bilangnya apa? Ambil pakai tangan kanan. Aku nggak bilang makan. Nggak bilang makannya pakai tangan kanan. Oh iya benar. Itu basic apa ya, itu simple example ya. Nah itu yang terjadi sama komputer juga sama. Aku bilang apa ya udah itu yang diikutin. Cuman nextnya nggak sesuai sama yang kita pengen ya. Jangan salahin karena kamu cuma ngasih tau ini doang kayak gitu. Jadi memang secara nurunut tuh susah. Kak, oke nih, aku udah kebayang nih ya tadi kan kayak cerita Kakak merintis karir gitu ya di bidang data gitu ya. Tapi boleh nggak Kak ceritain nih awalnya Kakak misalnya kayak perjalanan karir Kakak gitu ya sampai sekarang tuh Kakak bisa loh masuk bisa jadi data scientist di Gojek gitu. Ceritanya gimana tuh Kak? Ceritanya ini tidak terlepas dari koneksi. Gitu. Aku ngerasain banget yang namanya
networking gitu kan. Banyak dalam tanda kutip banyak yang bilang itu kayak networking ngomong kosong gitu kan ya. Dan aku juga doesn't really believe in the beginning. Cuman in the end kalau emang aku mau emang niatnya networking gitu ya, niatnya mau kenalan sama orang, ngobrol gitu dengan enak gitu ya, maksudnya nggak ada niat tertentu gitu ya, kayak emang kita maunya networking gitu ya, ada aja jalannya gitu, dan itu yang aku rasain. Jadi waktu balik lagi juga ke definisi data scientist. Definisi data scientist juga sendiri kan walaupun belum banyak yang baku gitu ya definisinya, meaningnya nggak beda jauh, yaitu dimulai dengan multidisciplinary. Data scientist itu gabungan dari berbagai ilmu. Yeah. Jadi ya nggak mungkin kan satu orang punya langsung ya. Jadi data scientist ya emang harus bisa komunikasi gitu kan, harus bisa networking gitu, harus bisa ngobrol gitu, dan itu seru banget waktu aku ngobrol di komunitas gitu. Jadi hal pertama yang aku lakuin waktu aku mau belajar tentang data science, aku nyari komunitasnya. Makanya aku seneng banget kalau di komunitas itu aku sharing session. Gitu kan, karena di situ aku juga diuji kan secara knowledge-nya gitu kan. Makanya aku seneng banget kalau ditanya, apalagi kalau pertanyaannya tuh bener-bener basic banget gitu, yang kayak basic, bukan pertanyaan yang expert, enggak, yang basic aja, kayak bener-bener pertanyaan basic. Aku paling seneng ngebahas pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, karena itu ngebangun background, ngebangun dasarnya, fondasinya gitu. Karena kan kalau fondasinya udah oke, ke atasnya kan bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Kayak gitu. Ya itu sih pengalamanku dari 2016, aku komunitas gitu ya, aku ngobrol sama orang, pindah dari satu company ke company yang lain. Ini aku terbuka aja ya, aku masuk Gojek juga diajak waktu itu. Dari komunitas, dari teman-teman komunitas. Berarti tuh Sobat Digital, berarti sepenting itu komunitas ya. Karena kan kalau di IT Box itu kita tuh punya komunitas pintar digital gitu kan, ada grupnya sendiri. Itu pentingnya komunitas. Sebenarnya apapun ya, komunitas dimanapun gitu ya, itu bagus banget gitu. Apalagi kalau bisa di-maintain gitu ya sama yang lain gitu, dan kembali ke komunitas. Maksudnya gini, jangan cuman ke situ belajar terus udah kabur. Jadi kayak itu salah satu penyakitnya. Banyak yang kayak datang Kak aku mau belajar gitu. Datang cuma diem, cuma dengerin, celengak-celengok. Di grup juga cuma dengerin gitu. Aku cuma dengerin ya gitu kan, kayak buat apa? Kan mau belajar. Kalau mau belajar, be aktif. Coba jawab sebisamu. Kalau nggak tahu ya coba tanya. Don't be afraid, gitu kan. Jangan takut dicemooh, jangan takut buat ya namanya belajar gitu kan. Ini pelajaran banget ya Kak ya. Berarti emang kalau mau jadi data scientist itu selain kayak yang tadi tuh kayak dasar-dasarnya apa segala macem, itu juga perlu aktif, perlu tanya, join komunitas. Salah satunya komunitasnya IT Box. Kak, kakak kan berarti udah cukup lama ya Kak ya di bidang data ya Kak ya. Udah kerasa belum sih Kak kayak tantangan terbesarnya tuh apa sih yang Kakak rasakan selama menjadi data scientist? Tantangan terbesar ya buat jadi data scientist. Tantangan terbesar kalau aku ya, kalau aku kan basicnya bukan di engineer, basic aku bukan di komputasi gitu ya. Karena kan kebanyakan data scientist itu datangnya dari teman-teman computer science. Yang udah punya basic engineering, dia dengan nambahin statistik, terus udah tuh dia bisa ke data scientist, statistik, machine learning gitu kan. Cuma memang mereka agak lemah biasanya di statistik, dan kebalikannya kayak aku, yang larinya dari matematik, terus coba ke data scientist yang larinya ke engineering. Nah yang beratnya di bagian engineeringnya biasanya kayak gitu. Engineering itu yang codingnya gampangnya. Bagian yang agak susah di bagian codingnya gitu. Honestly kalau dari aku tantangan terbesarnya ya di situ gitu ya. Waktu aku masuk ke data scientist, ya aku banyak ngobrol sama engineer akhirnya. Dibandingkan waktu aku di BI, waktu ngobrol di data scientist kan karena aku pengen naruh model aku, kan aku bikin model harus taruh di produk kan gitu ya. Tantangan terbesarnya itu gimana caranya itu masuk ke produk gitu kan. Nah kan yang produk yang punya siapa? Engineer. Gitu. Kita kan nggak mungkin ngerusak rumput tetangga kan, gitu. Rumput tetangga juga nggak mau dirusak. Jadi mereka pun juga punya rules-rulesnya gitu kan. Mereka juga punya terminologi yang aku nggak pernah dengar sebelumnya gitu kan. Jadinya
belajar lagi. Jadi ya itu salah satu tantangan terbesarnya gitu. Terus belajar ya Kak ya. Karena yang tadi Kakak bilang kan, data scientist itu gabungan dari beberapa ilmu. Jadi kalau misalnya kita jadi data scientist terus gak mau belajar, kan ini juga ya, susah juga ya. Susah juga. Oke deh. Oh Kak, aku mau tanya nih. Kan jadi World Economic Forum itu bilang kalau data science itu jadi profesi yang paling dibutuhkan gitu ya di tahun 2025. Kakak ini kan udah berada di bidang data scientist ya kayak udah ada di bidang itu gitu ya. Ada nggak sih hal baru yang kayak Kakak, oh iya nih pantesan dibutuhin nih karena ini ternyata gitu. Kalau dibilang dibutuhkan banget, kalau dibilang dibutuhkan iya. Tapi kalau misalkan dibutuhkan banget gitu ya, not necessarily sebenarnya, honestly ya buatku ya, karena kalau dibilang butuh banget kayak berarti semua orang harus punya dong kan gitu. Padahal sebenarnya nggak harus semua orang harus punya. Kayak terutama apalagi teman-teman yang kayak di UMKM, kan mereka juga punya data kan. Apakah harus ada data scientist? Enggak. Cuma mereka butuh data analis, mereka juga tetap butuh analisa gitu kan. Tapi apakah ada butuh data scientist? Enggak juga gitu. Karena balik lagi data scientist kan juga secara cost besar juga gitu. Jadi data scientist itu sebenarnya investasi. Google, Facebook, Amazon, everyone big IT company itu mereka investnya udah dari 20 tahun yang lalu. Makin kesini makin kelihatan dibutuhkan di bidang-bidang baru selain di IT. Contoh paling gampang kayak kemarin COVID gitu di dunia kesehatan. Itu berguna banget. Paling gampang misalkan deteksi deteksi orang pakai masker atau enggak gitu. Itu hampir kayak sebagian besar isi projectnya teman-teman di LinkedIn itu isinya begitu. Makin kesini makin kelihatan di bidang-bidang itu tadi gitu kan, di bidang-bidang yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran gitu. Kayak contohnya kayak kesehatan tadi, pertanian even gitu kan. Sekarang juga banyak startup di pertanian kan yang menggunakan teknologi gitu kan, dan itu kan pakai image processing misalnya kayak tebak nih ada penyakit atau enggak di sebuah pohon gitu kan. Terus ada juga di kelautan, di perikanan gitu. Karena juga ada startup yang ngomongin itu. Gimana ikan mana di daerah mana. Itu kan semuanya ada data science-nya juga masuk gitu. Betul. Oke. Kak, berarti nih ya, berarti kan tadi Kakak bilang ya memang data science itu dibutuhkan di beberapa bidang baru juga Kak ya, berarti gitu ya. Terus kan ada yang bilang gitu ya Kak, ada banyak artikel yang bilang gitu. Kalau gajinya tuh fantastis gitu. Emang iya Kak? Alhamdulillah. Karena memang ya itu tadi aku bilang ya, investasinya mahal gitu kan. Karena memang yang nggak cuman infrastruktur, nggak cuman ini itu tenaganya pun juga sama gitu. Dan juga yang punya standar itu kan di awal kan juga big tech company yang sekarang gitu kayak Facebook, Google, mereka kan memang naruh angkanya juga tinggi ya. Kita harus compete kan gitu. Kayak tadi aku bilang, aku punya machine learning itu taruh di produk loh, taruh di luar, taruh di depan gitu. Ibarat toko taruh di depan itu kan menjadi sebuah muka kan ya. Benar. Rusak kalau jelek bermasalah, malu juga kan gitu. Itu dia itunya resikonya juga gede gitu. Oke, jadi ya memang gajinya sebanding lah ya. Harus sebanding. Karena resikonya besar. Betul. Kalau kita nggak kerasa banget loh, kita udah ngobrol dalam banget tentang data scientist ya, dan juga udah kebayang juga gitu ya. Kayak oke lah gajinya alhamdulillah gitu ya Kak ya. Oke deh, Kalam, makasih ya udah ngobrol-ngobrol bareng sama aku di Talkbox kali ini. Terima kasih, semoga sukses selalu loh Kalam ya. Thank you. Oke, ya. Sobat Digital, terima kasih ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya Sob, bye! Bye! Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.